Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem regulasi bagian kedua ya. Kali ini kita akan membahas mengenai susunan sistem saraf. Nah, untuk susunan sistem saraf di sini ada dua ya. Yang pertama itu adalah sistem saraf pusat dan yang kedua adalah sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat ini biasa juga disebut dengan sistem saraf sentral. Ini terbagi lagi menjadi dua, itu terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, untuk saraf yang kedua yaitu saraf tepi atau saraf perifer, ini juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sistem saraf sensori somatik dan yang kedua adalah sistem saraf otonom. Nah, untuk yang saraf pusat di sini terbagi menjadi dua bagian. Ya, jadi bisa diperhatikan pada gambar. Yang pertama itu adalah otak atau biasa disebut brain atau encephalon. Kemudian yang kedua adalah tulang belakang, sumsum tulang belakang atau spinal cord atau biasa juga disebut dengan medula spinalis. Nah, di sini yang akan kita bahas di video ini ya, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai otak. Ya, jadi kita akan bahas mengenai otak, bagaimana fungsi otak, apa pentingnya otak bagi tubuh kita. Ya, jadi silahkan disimak videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, di sini otak atau biasa disebut dengan encephalon. Nah, otak ini merupakan pusat dari kendali tubuh kita. Kenapa disebut sebagai pusat kendali? Karena semua yang terjadi pada tubuh kita itu pengolahannya terjadi di otak. Ya, jadi apapun yang kita alami, semua hal yang terjadi atau semua rangsangan yang diterima oleh alat indera kita itu semuanya akan dikirim menuju ke otak. Makanya disebut sebagai pusat kendali tubuh. Makanya dia juga disebut sebagai sistem saraf pusat karena semua hal yang diterima itu pengolahannya akan dilakukan di otak dan sumsum tulang belakang ya. Tapi untuk sumsum tulang belakang itu hanya berperan pada gerakan refleks. Nah, bisa diperhatikan di sini ya untuk otak ini ya. Jadi otak manusia itu dia terletak di dalam tengkorak. Nah, bobotnya itu sekitar 20% dari berat tubuh kita. Jadi bisa diperkirakan itu sekitar 1 sampai 1,5 kg. Nah, dari oksigen yang beredar di dalam tubuh yang kita ambil pada proses pernafasan, otak itu membutuhkan sekitar 20%. Ya, jadi sekitar 20% oksigen yang beredar, oksigen yang masuk di dalam tubuh itu 20% itu akan menuju ke otak. Nah, otak suplai oksigen yang menuju ke otak ini yang sekitar 20% atau sekitar 15% itu yang dipompa dari jantung itu sekitar 750 cc per menitnya. Nah, suplai oksigen ini yang menuju ke otak bukan hanya dalam jumlah yang banyak ya, tapi juga harus dalam jumlah yang relatif konstan ya. Kenapa? Karena di sini tidak bisa diganggu ya. Jika suplai oksigen ke otak itu berkurang, maka itu akan menimbulkan rasa ngantuk ya. Jadi mengantuk itu sebenarnya salah satu penyebabnya adalah karena kadar O2 yang menuju ke otak itu berkurang. Nah, demikian juga dengan suplai darah, karena yang membawa oksigen ini adalah darah ya. Jadi yang membawa oksigen ke otak ini adalah darah. Jadi apabila suplai darah ke otak itu berhenti hanya dalam waktu 5 sampai 10 detik, maka itu biasanya akan menyebabkan kita tercekik atau bahkan menyebabkan terjadinya serangan jantung atau bahkan bisa sampai bisa menyebabkan pingsan. Nah, jika penghentian ini berlangsung selama beberapa menit, maka itu bisa menyebabkan terjadinya kematian. Jadi makanya di sini sangat penting suplai oksigen yang menuju ke otak. Jadi dia harus tetap dan konstan. Nah, di sini untuk otak ini terdiri dari beberapa bagian. Bisa dilihat pada gambar ini ya. Ini ada batang otak, ini ya disebut dengan batang otak atau medula spinalis. Kemudian medula oblongata maksud saya. Kemudian ini yang kecil di belakang ini adalah otak kecil atau cerebellum. Dan yang besar ini disebut dengan cerebrum atau otak besar. Jadi ada 3 bagian utama. Nah, sebentar kita akan lihat lagi beberapa pembagian dari otak besar, otak kecil, dan seterusnya. Nah,
Apabila kita lihat struktur otak secara keseluruhan, ini terdapat juga jaringan kelabu dan jaringan putih. Jaringan kelabu ini kenapa disebut jaringan kelabu? Karena dia berwarna kelabu dan berwarna putih. Nah, kemudian selanjutnya di sini fungsi umum otak ya. Fungsi umum otak ini adalah sebagai pusat koordinasi di dalam tubuh. Jadi kenapa disebut koordinasi, mengkoordinir, mengatur ya. Jadi dialah yang mengatur semua yang terjadi pada tubuh kita ya. Jadi otak ini mengatur segala hal yang terjadi, mengendalikan semua hal yang terjadi pada tubuh kita, makanya disebut sebagai pusat koordinasi di dalam tubuh. Nah, otak ini dilindungi oleh tengkorak dan selaput meninges. Jadi di sini dia mempunyai benteng ya, benteng yang sangat kuat, yaitu tengkorak. Kemudian di dalam tengkorak ini bisa diperhatikan di sini ya. Ini posisi tengkorak ya, posisi otak di dalam tengkorak. Nah, di sini spasi antara otak dengan tengkorak itu dalam artian otak kita ini tidak langsung menempel pada tengkorak, tapi ada spasi antara tengkorak dengan otak ini ya. Nah, di bagian spasi antara tengkorak dengan otak inilah terdapat cairan yang disebut cairan cerebrospinal. Nah, cairan ini merupakan peredam kejutan apabila sewaktu-waktu terjadi benturan. Jadi dalam artian di sini benturan yang terjadi itu bukan benturan yang keras ya. Karena kapan benturannya keras maka itu akan bisa menyebabkan rusaknya tengkorak. Ya, jadi dalam artian juga kalau tengkorak pecah, retak, maka otomatis akan berdampak juga pada otak yang ada di dalamnya. Oke? Nah, selanjutnya di sini mengenai selaput meninges tadi ya. Jadi otak tadi mempunyai perlindungan yang sangat kuat. Yang pertama ada tengkorak ya, paling luar. Kemudian yang kedua otak itu mempunyai selaput meninges. Nah, selaput meninges ini ada 3 lapisan dari dalam ke arah luar ya. Jadi dalam artian di sini otak kita itu tidak langsung menempel begitu saja pada tulang ya, tapi ada spasi antara tulang tengkorak dengan otak. Nah, bisa diperhatikan di gambar. Di sini selaput meninges ada 3, lapisan paling luar itu disebut durameter. Ini merupakan penampang otak ya, dipotong dengan tulang ya. Jadi kalau dilihat anatominya seperti ini. Yang warna ungu ini disebut durameter. Ini lapisan paling luar, durameter inilah yang menempel pada tengkorak. Ya, jadi lapisan ini menempel pada tengkorak. Yang ini yang warna putih ini adalah tulang tengkorak. Jadi ini termasuk kategori tulang spons, makanya kelihatan berlubang-lubang. Di bagian durameter ini dia ini terdiri atas jaringan penghubung. Di sini juga dijumpai adanya pembuluh darah. Pembuluh darah ini membantu suplai oksigen dan nutrisi ya. Kemudian ada saraf. Nah, kemudian di lapisan kedua yang ini yang di tengah ini yang seperti jala-jala ya, seperti sarang laba-laba. Ini disebut dengan arachnoid ya. Lapisan arachnoid ini merupakan lapisan tengah, dia ini sifatnya elastis. Nah, di sini di antara lapisan arachnoid inilah terdapat ruangan yang disebut dengan subarachnoid. Nah, disinilah berisi cairan cerebrospinal ya. Nah, fungsi dari cairan cerebrospinal yang ditemukan di bagian ruangan subarachnoid ini adalah bantalan. Jadi bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanis. Jadi ini tadi yang saya maksud ya. Jadi apabila kepala kita terbentur, misalnya ada benturan pada tengkorak, pada kepala, maka benturan ini sepanjang tidak terlalu keras, maka otak yang ada di dalam ini akan tetap aman karena di sini ada cairan yang berfungsi untuk meredam kejutan apabila terjadi benturan. Jadi ini kalau kita bayangkan itu otak seakan-akan berenang di dalam cairan ya. Nah, kemudian lapisan yang ketiga ada yang disebut piameter. Ini bisa dilihat di sini ya bagian dari piameter. Piameter ini merupakan lapisan paling dalam. Lapisan inilah yang paling dekat dengan otak ya. Jadi dia langsung berbatasan dengan otak. Nah, di lapisan piameter ini di sini ditemukan banyak saraf dan pembuluh darah ya. Jadi fungsinya di sini adalah untuk memberikan oksigen dan nutrisi serta mengangkut bahan sisa metabolisme. Kenapa di sini berfungsi seperti itu? Karena di sini ditemukan banyak pembuluh darah ya. Jadi ini disesuaikan dengan fungsi darah ya. Nah, kemudian kadang selaput meninges ini mengalami gangguan, itu penyakitnya disebut dengan meningitis. Jadi mungkin adik-adik sering dengar penyakit meningitis ya.
penyakit meningitis ini merupakan radang pada selaput meninges yang ada pada tengkorak ya. Jadi selaput meningis ini kadang mengalami radang sehingga muncullah penyakit meningitis. Jadi salah satu gejalanya itu adalah sakit kepala. Ya, tapi ingat ya, tidak semua sakit kepala itu meningitis, hanya salah satu gejala saja. Kemudian di antara piameter dan arachnoid, ini ada ruangan subarachnoid yang berisi cairan cerebrospinal. Ini tadi sudah disinggung ya. Ini kalian bisa lihat di sini. Ini merupakan gambar otak dan medula oblongata ya. Yang berwarna biru di sini ya, yang berwarna biru itu merupakan cairan cerebrospinal. Cairan inilah yang berfungsi sebagai pelindung atau penahan goncangan. Jadi semua yang berwarna biru di sini di gambar ini itu adalah cairan cerebrospinal. Ya, jadi cairan cerebrospinal ini bukan hanya ditemukan di otak, tapi juga ditemukan pada sumsum tulang belakang. Nah, ini juga merupakan tempat pertukaran nutrien antara darah dengan sistem saraf. Nah, untuk mendeteksi tadi penyakit meningitis, itu salah satunya yang digunakan, yang diambil itu adalah cairan cerebrospinalnya. Jadi untuk mengetahui seseorang apakah dia menderita meningitis atau tidak, itu harus diambil cairan cerebrospinal dari otak ya, dari kepala, dari tengkorak. Baru kemudian bisa diperiksa apakah dia menderita meningitis atau tidak. Nah, kemudian kita lihat bagaimana struktur otak secara keseluruhan ya. Bisa diperhatikan di sini bagian-bagiannya, ada cerebrum, ada thalamus, ada kelenjar pineal, cerebellum, kemudian ini ya spinal cord, ini tulang belakang ya, medula oblongata, sumsum lanjutan, kemudian hipotalamus. Ini nanti akan kita lihat lagi bagian-bagian ini ya, masing-masing fungsinya di pembagian otak. Nah, ya ini ada 4 bagian. Ini nanti saya jelaskan ya. Kemudian ini bisa diperhatikan lagi di sini bagian dari cerebrum, bagian dari cerebellum. Jadi ini dipisahkan berdasarkan warna ya. Jadi lobusnya ada 4 untuk cerebellum, cerebrum. Kemudian cerebellum ini tidak ada istilah lobus ya, cuma terdiri atas otak kecil dan medula oblongata. Nah, ini juga di gambar ini bisa dilihat bagaimana fungsi dari setiap bagian-bagian otak ini ya. Mulai di bagian cerebrum, ini cerebellum di sini dia bilang koordinasi, kemudian batang otak ya, batang otak. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini nanti akan saya jelaskan lebih mendetail di materi mengenai bagian-bagian otak. Ini lobus frontal untuk penciuman ya. Jadi kita akan lihat nanti lebih lanjut ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana struktur otak berdasarkan hemisfer. Hemisfer ini artinya belahan. Nah, jadi di sini berdasarkan hemisfernya atau berdasarkan belahan itu otak dibagi menjadi 2 belahan, yaitu otak sebelah kiri atau otak kiri. Otak kiri ini menurut penelitian para ilmuwan, dia ini mengendalikan tubuh bagian kanan. Jadi berkebalikan ya. Kemudian dia merupakan pusat IQ atau intelligence, kemudian logika, rasio, membaca, menulis, dan matematika. Kemudian otak kanan ini mengendalikan tubuh bagian kiri dan merupakan pusat EQ. EQ itu emosional. Nah, di sini kemampuan merasakan, linguistik, perasaan, seni, ekspresi, dan komunikasi. Nah, bisa dilihat di gambar ini ya, bagaimana otak kiri dan otak kanan. Jadi mungkin adik-adik bisa tahu ya dengan melihat ini, bisa tahu otak kalian itu lebih cenderung yang mana ya, dominan yang mana, apakah dominan otak kiri atau dominan otak kanan. Jadi otak kiri itu dia ingatan jangka pendek, sedangkan otak kanan ini adalah ingatan jangka panjang. Jadi mengenai penguasaan bahasa, angka, analisa, logika, urutan, hitungan, dan detail itu adalah otak kiri. Kemudian otak kanan itu kreativitas, seni, musik, gambar, warna, dimensi, emosi, dan imajinasi, melamun ya. Jadi dengan melihat ini penjelasan ini mungkin adik-adik tahu kalian itu lebih dominan di otak yang mana, apakah dominan otak kiri atau dominan otak kanan. Nah, selanjutnya di sini mengenai pembagian otak berdasarkan perkembangan embrio. Di sini ada 4 ya, otak besar, cerebrum, kemudian otak tengah, mesencephalon, kemudian otak depan, proencephalon,
dan otak belakang romsencephalon. Jadi yang otak besar itu yang ini Kak daerahnya ya, yang ini otak besar, kemudian otak belakang itu yang ini otak belakang, yang ini otak belakang, kemudian otak tengah. Otak tengah itu yang ini, kemudian ini otak depan ya. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu mulai dari otak besar. Ini otak besar biasa disebut dengan cerebrum. Ini terbagi lagi menjadi 4 lobus. Adik-adik bisa lihat di sini ya dari gambar. Ini ada 4 lobus. Lobus frontalis yang berwarna biru. Ya, jadi kawasan ini yang warna biru di depan. Frontal itu artinya depan atau di bagian dahi ya. Nah, di bagian dahi atau lobus frontalis ini merupakan pusat berpikir. Ya, jadi pusat berpikir, pusat berencana, berbicara, dan kontrol motorik. Motorik itu adalah pengendalian gerak otot. Ya, jadi itu untuk lobus frontalis. Kemudian lobus yang kedua itu adalah lobus parietalis atau ubun-ubun bagian atas ya. Ini yang berwarna kuning ya. Jadi ini merupakan pusat indera peraba. Jadi semua rangsangan yang diterima oleh kulit itu akan dikirim ke lobus ini. Kemudian indera pengecap yang diterima oleh lidah akan dikirim ke bagian ini. Kemudian rasa sakit, kewaspadaan, dan pengolahan informasi dari berbagai reseptor. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah lobus temporalis atau samping. Ini pas letaknya di atas telinga. Ini yang berwarna hijau ya. Ini merupakan lobus temporalis. Ini merupakan pusat indera pendengaran, ya, berbicara dan bahasa. Jadi, apabila bagian ini rusak, jadi misalnya terbentur ya, kita jatuh terus ini terbentur, itu bisa menyebabkan gangguan pada indera pendengaran. Jadi telinga bisa terganggu. Dalam artian di sini walaupun telinga kita masih baik-baik saja, tapi kalau tempat mengolah rangsangan tadi rusak, otak ini rusak, maka otomatis kita tidak bisa mendengar. Ya, jadi kalau bagian ini rusak, maka telinga juga tidak akan bisa berfungsi. Kita tidak bisa mendengar, ya. Karena telinga hanya sebagai penerima data, sedangkan informasi yang diterima oleh telinga itu akan dikirim ke bagian ini untuk diterjemahkan itu suara apa. Jadi dalam artian di sini sebelum otak mengolah informasi tadi, kita tidak bakalan tahu yang kita dengar itu tadi suara apa, apakah suara kucing atau suara kambing ya, sebelum otak bagian temporalis ini mengolah pesan tadi. Nah, kemudian di sini untuk bagian keempat lobus occipitalis atau lobus bagian belakang. Nah, lobus occipitalis ini yang berwarna merah ya. Nah, yang berwarna merah ini merupakan pusat indera penglihatan, memori penglihatan, dan membaca. Jadi, kenapa dikatakan pusat indera penglihatan? Semua rangsangan yang diterima oleh mata, ya, jadi semua rangsangan yang diterima oleh mata itu akan dikirim menuju ke lobus ini, bagian belakang kepala, ya. Jadi bukan paling bawah sekali ya, tapi pas di pertengahan kepala bagian belakang. Makanya kalau misalnya bagian ini rusak, terbentur atau terbentur ya, misalnya jatuh dan yang ini terbentur, nah itu bisa menyebabkan terjadinya kebutaan ya. Jadi walaupun mata kita masih baik-baik saja, tapi kalau yang ini rusak maka itu bisa menyebabkan kebutaan. Jadi bisa terjadinya buta, indera penglihatan kita bakalan terganggu. Jadi makanya kadang kalau misalnya kita terjatuh benturannya tidak keras, maka kadang penglihatan kita berkunang-kunang. Kenapa? Karena bagian ini terbentur misalnya, ya. Nah, jadi semua rangsangan yang diterima oleh mata itu akan dikirim ke bagian. Nah, jadi jika bagian ini rusak, maka otomatis kita akan mengalami kebutaan, ya. Jadi itu adalah lobus occipitalis, adalah pusat indera penglihatan. Oke. Kemudian bagian kedua dari otak ya, mesencephalon. Ya, jadi tadi itu otak besar ya. Sekarang untuk otak tengah, mesencephalon. Ini berperan pada refleks mata, tonus otot, dan posisi atau kedudukan tubuh. Di sini ada 3 bagian ya. Yang pertama itu lobus optik atau colliculi superior. Ini optik artinya berhubungan dengan mata lagi. Jadi dia pengatur gerak bola mata. Jadi yang membuat bola mata kita bergerak kiri kanan atas bawah itu adalah di sini ya. Jadi pesan ini akan dikirim ke bagian ini. Kemudian pengatur refleks pupil dan refleks akomodasi. Jadi ini disebut dengan ini, bagian ini ya, ini colliculi superior.
Kemudian kuli-kuli inferior, ini bagian bawah ya, ini merupakan pusat auditori atau pendengaran. Jadi selain tadi temporalis, bagian ini juga merupakan pusat auditori. Kemudian ada sekelompok sel saraf yang mengatur tonus otot dan postur tubuh. Jadi termasuk postur tubuh itu ternyata semua diatur pada otak. Tonus otot itu merupakan kontraksi ya. Jadi tonus otot ini adalah kontraksi sebagian dari otot itu yang terjadi secara terus-menerus. Oke, kemudian kita lanjut ke otak depan atau disencephalon atau proencephalon. Nah, otak depan ini terdiri dari 4 bagian, ada talamus ya, jadi ada talamus, hipotalamus, kelenjar pineal dan kelenjar pituitari. Nah, bisa dilihat di sini ya, bagian-bagian dari otak depan. Talamus, yang pertama di sini ada talamus. Talamus itu bisa dilihat ini ya, talamus itu yang bagian ini yang berwarna merah. Nah, talamus ini fungsinya adalah menerima semua impuls. Impuls itu adalah rangsangan yang berasal dari reseptor kecuali bau. Ya, jadi kecuali yang berasal dari hidung itu diterima di sini di bagian talamus. Kemudian di sini juga dia melakukan persepsi terhadap rasa sakit dan rasa menyenangkan. Nah, kemudian di sini hipotalamus. Nah, bisa dilihat di gambar ya, hipotalamus bagian ini. Nah, ini yang berwarna merah bagian bawah itu adalah hipotalamus. Ini merupakan pusat koordinasi sistem saraf otonom. Jadi nanti kita akan bahas tersendiri saraf otonom itu yang seperti apa. Mengendalikan suhu tubuh, selera makan, lapar, haus, keseimbangan metabolisme karbohidrat dan lemak, kemudian tekanan darah, tingkah laku, tidur, dan mengontrol fungsi tertentu dari kelenjar pituitari. Nah, selain itu, hipotalamus ini juga berfungsi untuk pengaturan nutrien ya, nutrien, penjagaan agar tetap bangun, dan penumbuhan sikap agresif. Nah, kemudian bagian ketiga dari otak depan itu adalah kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari ini merupakan kelenjar endokrin ya. Jadi kelenjar endokrin itu adalah kelenjar yang menghasilkan hormon. Biasa disebut dengan kelenjar buntu. Dia ini terletak di dasar sela tursika ya. Jadi kelenjar pituitari kalau di sini digambar yang mana ya? Pituitari ini ya. Bagian ini. Nah, ini yang kecil ya. Dia ini terletak di bawah hipotalamus, berfungsi untuk mengeluarkan hormon. Jadi di sistem hormon, kelenjar pituitari ini disebut juga sebagai kelenjar hipofisis ya. Jadi kelenjar hipofisis ini merupakan kelenjar yang menghasilkan banyak hormon. Biasa disebut dengan master of glands. Nah, kemudian selanjutnya untuk otak belakang ya. Nah, otak belakang ini terdiri atas 2 bagian, ada otak kecil atau cerebellum. Bisa diperhatikan ini yang berwarna biru di sini ya. Ini adalah cerebellum. Kemudian cerebellum ini merupakan pusat koordinasi motorik atau gerakan, pengatur kontraksi otot sadar atau otot lurik. Jadi dia pusat keseimbangan. Otomatis kalau misalnya cerebellum terganggu itu maka kita tidak akan bisa berdiri dengan seimbang. Otomatis ada ini ya, ada bantuan dari telinga karena telinga juga masuk dalam organ keseimbangan. Kemudian bagian yang kedua dari otak belakang itu adalah medula oblongata atau sumsum lanjutan atau biasa juga disebut dengan batang otak. Nah, ini bisa diperhatikan di sini yang ini ya, yang ini diinsert seperti ini modelnya. Ini adalah batang otak. Nah, batang otak ini kenapa dia disebut sumsum lanjutan? Karena dia merupakan lanjutan dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis ya. Jadi ini dia disebut medula oblongata. Nah, kemudian di sini fungsinya adalah mengatur denyut jantung, tekanan darah, gerakan pernafasan, sekresi ludah, menelan, gerakan peristaltik, batuk, bersin, bersendawa, muntah. Jadi ini mungkin kita kadang melihat orang-orang di sekeliling kita ya. Ternyata ini mengatur denyut jantung dan gerakan pernafasan. Makanya pada beberapa orang yang kadang kita saksikan sendiri, misalnya ada yang kecelakaan, kadang ada yang mengatakan bahwa lehernya patah, sebenarnya yang bermasalah itu bagian yang ini ya, jadi medula oblongata. Nah, otomatis di sini biasanya orang yang kecelakaan dan medula oblongatanya patah itu biasanya dia memang sulit untuk bernafas karena di sini memang fungsinya adalah untuk mengatur gerakan pernafasan, termasuk menelan ya, itu diatur pada bagian medula oblongata. Di sini ada kelihatannya di sini ada saraf kranial, kemudian ada irisan yang menuju ke otak besar.
kemudian ada irisan yang menuju ke otak kecil. Oke, materi kita mengenai otak selesai sampai di sini. Semoga bisa dipahami ya dan semoga bermanfaat. Jadi otak ini merupakan organ yang lumayan sulit untuk diteliti ya. Karena kenapa? Dia ini sangat rumit. Jadi otak itu sangat rumit. Jadi sampai kapanpun manusia tidak bisa meneliti sampai ke bagian dalamnya secara utuh. Ya, jadi tidak ada juga manusia yang mau dijadikan sebagai bahan penelitian untuk meneliti otak mereka. Ya, jadi yang diteliti oleh para ilmuwan ini hanya bagian-bagian luar mungkin ya. Jadi berbagai penelitian ilmiah juga membuktikan bahwa otak manusia ini akan merekam apa saja yang masuk ke dalamnya. Jadi kita harus hati-hati memasukkan segala sesuatu ke dalam otak. Ya, oke. Semoga bisa kalian pahami. Silakan bertanya jika ada yang kurang jelas. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.